Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandangkan pada hari ini kita boleh jumpa semula dalam satu sarahan dalam talian melalui Zoom meeting dalam subjek sejarah Indonesia masa Orde Baru hingga reform 1966 sehingga sekarang. Untuk memulakan majelis sarahan dalam talian pada hari ini, jom kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada minggu lepas, walaupun saya tak bagi sarahan, tapi saya dah hantar video dan para pelajar dah tengok pun video yang saya hantar. Kita dah tengok satu peristiwa kritikal, apa yang dipanggil dengan G30S 1965 atau gerakan 30 September 1965. Itu peristiwa kritikal, memandangkan selepas peristiwa itu bakal muncul satu rezim yang mengklaim dirinya sebagai kerajaan Orde Baru. Dan selepas peristiwa itu pula, rezim yang lama yang diterajui oleh Presiden Soekarno pun runtuh. Presiden Soekarno pun meletak jawatan pada bulan Mac 1968, ditukar oleh seorang presiden baru, seorang jenderal, yaitu Jenderal Soeharto. Tapi pertukaran kuasa di Indonesia berbeza dengan di negara lain, dia hanya memerlukan masa 3 tahun. Dari 1965 September hingga Mac 1968. Jadi berbeza dengan di negara-negara luar, bila pertukaran kuasa ini sama ada melalui kudeta ataupun rampasan kuasa, selalunya dalam 2-3 jam dah okey. Tapi di Indonesia mesti melalui peristiwa-peristiwa kritikal. Ada peristiwa G30S 1965, ada peristiwa Supol Semar 1966, 11 Mac 1966, ada peristiwa sidang istimewa MPRS 1967 dan 1968. So perlu masa 3 tahun untuk wujudnya satu pertukaran kuasa di Indonesia dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Soalan kritikalnya sekarang adalah selepas kerajaan baru yang mengklaim, yang dipanggil sebagai kerajaan Orde Baru dan diterajui oleh Presiden Soeharto berjaya menghadapi peristiwa gerakan 30 September, 11 Maret 66, termasuklah sidang istimewa, termasuklah menghapuskan, memadamkan, memansuhkan kekuatan parti politik PKI, Parti Komunis Indonesia. Apa dia program selanjutnya? Itu yang pada hari ini saya nak kongsikan, saya nak dedahkan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan Orde Baru sebaik saja berjaya mengatasi satu krisis politik, krisis ekonomi pada tahun 1965 hingga 1968. Sebagai satu kerajaan yang baru dan berbeza dengan kerajaan yang dipanggil rezim Soekarno itu dilabel sebagai kerajaan Orde Lama.
Tentu Presiden Soeharto melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang berlaku pada masa Presiden Soekarno. Di mana letak perbedaannya? Pertamanya, kerajaan Soekarno, Presiden Soekarno, selalunya dilabel selain sebagai kerajaan Orde Lama, juga adalah satu kerajaan yang menumpukan program-programnya dalam bidang politik. Sehingga kerajaan Soekarno dipanggil sebagai kerajaan yang menjadikan program politik sebagai panglima. Tentu kerajaan Orde Baru dia tak meneruskan program politik sebagai panglima. Tapi dia melakukan satu cara yang berbeda. Apa yang dipanggil dengan program-program pembangunan ekonomi. Jadi bila kerajaan Orde Lama atau kerajaan Presiden Soekarno menjadikan politik sebagai panglima, maka kerajaan Orde Baru dia melakukan ekonomi sebagai panglima, pembangunan ekonomi sebagai panglima. Oleh itu, kita tengok pada masa-masa awal kerajaan Orde Baru, wujud satu trilogi pembangunan. Apa dia trilogi pembangunan? Ada 3 ideologi yang kena diamalkan untuk boleh menjayakan pembangunan ekonomi. Pertamanya, stability politik. So, dalam pandangan kerajaan Orde Baru, supaya pembangunan ekonomi ini berjaya, ianya kena ada satu stability politik. Tak boleh bergaduh, tak boleh ada rusuhan, tak boleh ada dinamika yang tak boleh dikawal. Jadi pada kerajaan Orde Baru, apa pasal kerajaan-kerajaan sebelumnya, sama ada zaman demokrasi liberal, zaman demokrasi terpimpin, tak berjaya melakukan pembangunan ekonomi, ekoran tak ada stability politik. Maka trilogi yang pertama supaya pembangunan ekonomi itu boleh berjaya, kena ada satu syarat mutlak, yaitu wujudnya satu stability ekonomi, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, maaf. Stabilitas politik, stabilitas pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Bila stability politik dan keamanan, keselamatan dah berjaya, maka boleh mengamalkan logi yang kedua dan ketiga. Apa dia? Trilogi yang kedua dan yang ketiga, pertamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi bila nak membangun satu negara, maka ekonominya kena tumbuh. Dan sebuah pembangunan ekonomi yang sihat dalam sebuah negara itu, pertumbuhan ekonominya kena tumbuh dalam 5 hingga 7% per year, per tahun. Itu standar antar bangsa. Jadi nanti kita tengok bahwa kerajaan Orde Baru berjaya melakukan pembangunan ekonomi dengan purata. Dengan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun 5 hingga 7%. Coba bandingkan sekarang, kerajaan Orde Reformasi. Sekarang pertumbuhan dalam 3-4% saja kan. Tetapi dah dikatakan berjaya. Jadi menunjukkan bahwa bila pembangunan ekonomi itu dalam 5 hingga 7% pertumbuhan ekonominya, itu memang satu ciri bahwa kerajaan berkenaan berjaya melakukan pembangunan ekonomi. Dan inflasi selalunya 0, sekian %. Tak hingga 1 atau 2%. Seperti kita maklum, pada masa kerajaan Orde Lama, kerajaan Soekarno, inflasi 650%. 650%. Bankrupt lah negara itu ya. Bila inflasinya hingga ratusan %. Kerajaan Orde Baru, inflasi selalu di bawah 1-2%. Saya pikir hingga sekarang. Sekarang apa pasal? Pelajar-pelajar tunjuk perasaan.
membantah kenaikan minyak, kenaikan BBM, sebab boleh berdampak pada inflasi. Bila inflasi melebihi 1-2%, teruklah ekonomi sebuah negara bangsa. Itu teori ekonomi AM, yang pelajar-pelajar kena paham. Dan kerajaan pun kena paham. Jadi ciri dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang berjaya, dia pertumbuhannya kena dalam 5-7%. Dan itu yang telah dilakukan oleh kerajaan Orde Baru. Tentu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan 5-7% itu nak menimbulkan satu kemakmuran, ya, satu kebajikan, satu kesejahteraan. Tapi kesejahteraan, kemakmuran ini tak boleh setakat dinikmati oleh golongan elit sahaja. Golongan kecil daripada masyarakat Indonesia. Karena dinikmati oleh serata masyarakat Indonesia di peringkat akar umbi, di peringkat grassroots level. Karena itu wujud trilogi yang ketiga atau logi yang ketiga dari trilogi, yaitu perlunya pemerataan pembangunan ekonomi atau pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi sebagai trilogi yang ketiga daripada kerajaan Orde Baru. Jadi dengan trilogi pembangunan, stability politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan, itu satu bukti kukuh bahwa kerajaan Orde Baru berbeza dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, khasnya kerajaan pada masa demokrasi liberal 1950-1959 dan demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965. Memandangkan logi yang pertama adalah perlunya stability politik. Maka parti-parti politik yang sedia ada itu kena direstrukturisasi, kena ditata ulang semula. Jadi apa pasal tak wujud satu stability politik? Parti politiknya banyak sangat. Nah, bila partai politik banyak sangat, selalunya bergaduh. Partai-partai politik itu. Jadi kerajaan Orde Baru ada satu pengalaman dalam pilihan raya 1971, pilihan raya pada masa Orde Baru itu diikuti oleh 9 parti politik dan 1 sekber Golkar, sekretariat bersama golongan karya. Walaupun hasilnya dimenangi oleh sekber Golkar, sekretariat bersama golongan kaya, tapi 9 parti politik itu dalam pandangan kerajaan Orde Baru banyak sangat. Kena ditata semula, kena diatur semula supaya parti-parti politik itu jangan banyak sangat dalam konteks untuk mewujudkan satu stability politik. Banyak pendiri Orde Baru yang menginginkan agar parti politik di Indonesia pada masa Orde Baru mencontohi parti-parti politik di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat 2 saja, Parti Republik dan Parti Demokrat. Sehingga sekarang. Jadi ada satu ide, ada satu cadangan, ada satu gagasan bahwa patutnya parti-parti politik yang ada di Indonesia itu menghala, mengikuti apa yang berlaku di Amerika Serikat. Tapi nampaknya tidak dipersetujui sebab bila partai politik itu 2 juga tak ada jaminan nak wujudnya satu stability politik. Dan selalunya bila nanti yang menang Republik, Demokrat jadi pembangkang. Bila Demokratnya kurang dewasa, boleh menjadi begaduh. Begitu pula sebaliknya. Oleh itu diputuskan pada tahun 1974 bahwa parti-parti politik nak difusikan, nak disederhanakan menjadi 3 kekuatan parti politik. Yaitu parti-parti politik yang berorientasikan Islam, parti-parti politik yang berfaksikan nasionalis, dan satu lagi parti politik yang disokong oleh kerajaan pada masa Orde Baru, yaitu Golkar, golongan karya. Parti-parti politik yang berhimpun dan berfaksikan ideologi Islam
terdiri daripada Nahdlatul Ulama, lepas itu Parmusi, Parti Muslimin Indonesia, ada PSII, Parti Syarikat Islam Indonesia, adapun PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada 4 ya. Ada Parmusi, Parti Muslimin Indonesia, ada NU, ada Parti Syarikat Islam Indonesia, dan ada Parti Tarbiyah Islamiyah. Manakala parti-parti nasionalis yang beridolakan nasionalis berhimpun parti-parti PNI, Parti Nasional Indonesia, kemudian ada Parti Murba, ada Parti IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Yang menarik adalah parti-parti agama non-Islam, sama ada Katolik, Protestan, dia berhimpun pun di dalam parti berpaksikan ideologi nasionalis, yaitu PK, Parti Katolik, dan Parkindo, Parti Kristen Protestan Indonesia. Parti-parti politik yang berpaksikan ideologi Islam nanti dinamai sebagai P3, Parti Persatuan Pembangunan, manakala parti-parti yang berpaksikan, berideologikan nasionalis dinamai sebagai PDI, Parti Demokrasi Indonesia. Jadi bagi menjaminkan satu stability politik dan menjayakan satu pembangunan ekonomi, Kerajaan Orde Baru melakukan restrukturisasi parti-parti yang sedia ada dari 9, 1 sekber Golkar menjadi 3 saja, yaitu P3, Parti Persatuan Pembangunan, lepas itu Golkar, Golongan Karya, dan satu lagi PDI, Parti Demokrasi Indonesia. Dengan 3 kekuatan politik inilah pilihan raya atau pemilu-pemilu Orde Baru dilaksanakan saban 5 tahun sekali, dan selalu pemenangnya adalah parti yang disokong oleh Kerajaan Orde Baru, yaitu Golkar, Golongan Karya. Apa pasal Golkar selalu memenangi dalam pilihan raya? Pilihan raya Orde Baru memandangkan Golkar sendiri adalah satu pertubuhan politik yang diasaskan pada 1964 oleh tentara Indonesia pada masa itu untuk mengimbangi kekuatan PKI, Parti Komunis Indonesia. Jadi wajar bila Golkar disokong oleh Kerajaan Orde Baru, sebab Golkar ditubuhkan oleh tentara TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, manakala Kerajaan Orde Baru adalah kerajaan yang majority pemerintahnya adalah tentara. Presidennya pun seorang jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Soeharto. Ramai menteri-menterinya yang tentara. Bahkan gubernur pun banyak yang tentara. Sehingga wujud satu kelakar ya. Kononnya bila pada zaman Belanda ada gubernur jenderal, maka pada masa zaman Orde Baru wujud jenderal yang jadi gubernur. Jadi satu bukti bahwa kerajaan Orde Baru memang kerajaan yang didominasi oleh tentara, oleh militer, sehingga Golkar sebagai satu parti politik yang diasaskan oleh tentara tentu mendapat sokongan dari Kerajaan Orde Baru sehingga berjaya dalam pilihan raya pada masa Orde Baru. Apatah lagi dalam pilihan raya pada masa Orde Baru itu selalu pihak penganjurnya, organisernya adalah Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Jadi berbeda dengan zaman reformasi. Bila zaman reformasi penganjur pilihan raya adalah KPU kan, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dulu pada masa Orde Baru penganjurnya adalah Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Dan Menteri Dalam Negerinya adalah seorang tentara juga, Letnan Jenderal Amir Mahmud contohnya, orang Sunda ya.
Dan Menteri Dalam Negeri memiliki satu dasar, memiliki satu kebijakan, apa yang dipanggil dengan ajas monoloyalitas. Apa dia ajas monoloyalitas? Yaitu supaya semua kaki tangan kerajaan, semua PNS, pegawai negeri sipil, kena mengikut kepada dasar atau kebijakan daripada kerajaan Orde Baru. Yaitu kena berasas loyal kepada kerajaan. So, bila kerajaannya menyokong Golkar, maka semua kaki tangan kerajaan, semua PNS pun kena menyokong Golkar. Jadi itulah hujah apa pasal Golkar pada masa Orde Baru, pilihan-pilihan raya Orde Baru selalu memenangi. Dan kemenangannya melebihi daripada 50%. Sehingga Golkar boleh menguasai parlemen. Ya. Berbeda dengan pilihan raya 1955, di mana partai politik pemenangnya ada 4, PNI, Masyumi, NU, PKI. Dan tak ada yang dominan, tak ada yang majority. Setakat 25% saja. Sehingga menjadikan kerajaan pada masa demokrasi liberal tak stabil, tak kuat. Karena tak ada kekuatan politik yang majority, yang dominan. Tapi dalam pilihan raya Orde Baru, Golkar selalu memenangi lebih daripada 50% undi di parlemen. 62%, bahkan pada tahun 70 pernah 87%, ya, sehingga Golkar menguasai parlemen, sama ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga ini pula yang menjadikan apa pasal Presiden Soeharto selalu termilih semula menjadi presiden karena memang ahli-ahli parlemennya majority dikuasai oleh Golkar. Dan Golkar memandang Presiden Soeharto sebagai pembina Golkar, sehingga taban 5 tahun selepas persidangan, Presiden Soeharto selalu dipilih semula sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 1950, 1968 sehingga 1998. Itu mengenai stability politik sebagai satu kondisio sine qua non, sebagai satu prasyarat supaya pembangunan ekonomi boleh berjaya. Nasib baik juga bahwa pada tahun 1970-an, dalam konteks menyokong pembangunan ekonomi, harga minyak tinggi di dunia, ekoran wujud perang Arab Israel. Sebenarnya sama dengan sekarang, ya. Di zaman sekarang harga minyak naik. Patutnya harga minyak tak boleh dinaikkan di Indonesia, patutnya diturunkan. Sebab dengan harga minyak naik di pasaran dunia, maka modal untuk ekonomi itu menjadi tinggi. Jadi kerajaan Orde Baru boleh berjaya melaksanakan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan 5 hingga 7% karena harga minyak di dunia tinggi. Ekoran wujud perang Arab dan Israel. Sehingga banyak dana, banyak duit yang boleh merancang untuk pembangunan ekonomi. Sama ada pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, dan sebagainya. Bahkan tak setakat pembangunan infrastruktur, dalam pembangunan pendidikan contohnya, kerajaan Orde Baru mengeluarkan satu program Inpres, instruksi presiden. Jadi pada masa Orde Baru wujud satu SD, satu sekolah rendah, sekolah dasar, namanya SD Inpres. Satu bukti kukuh bahwa pembangunan di bidang pendidikan pun menjadi priority daripada kerajaan Orde Baru. Ekoran harga minyak di dunia menyokong dan banyak duit kerajaan Orde Baru. Termasuklah pembangunan infrastruktur, bendungan Jatiluhur untuk pertanian, jalan raya, pelabuhan, airport,
semuanya dibina oleh kerajaan Orde Baru, ekoran harga minyak di dunia tinggi sehingga boleh berjaya melakukan pembangunan ekonomi. Bahkan pada tahun 1984, 1985, kerajaan Orde Baru untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi modern boleh berjaya mencapai swasembada pangan, swasembada beras. Tidak lagi mengimpor daripada Thailand, daripada Vietnam, seperti mana yang sekarang dilakukan. Jadi kerajaan Orde Baru berjaya melakukan pembangunan ekonomi termasuk swasembada pangan pada tahun 1984, 1985, sehingga Presiden Soeharto dijemput, diundang dengan berhormat, dengan hormatnya oleh Badan Antarbangsa Pangan Dunia, FAO, Food Agriculture Organization, di Italy, untuk mendapatkan tingkat penghargaan sebagai presiden yang berjaya melakukan program swasembada pangan, swasembada beras, yang hingga sekarang belum berjaya. Ya. Itu satu prestasi yang tak boleh dinafikan pada masa kerajaan Orde Baru. Oke, tentu apa yang menjadi kejayaan kerajaan Orde Baru dari 1974 hingga 1996 itu tidak boleh dinafikan pun wujud satu ketidakpuasan. Dan biasa ketidakpuasan itu khasnya banyak melakukan kritik bahwa pembangunan ekonomi memang berjaya, pertumbuhan ekonomi memang boleh mencapai purata 5 hingga 7%, tapi logi yang ketiga yang masih tercicir, yang masih belum boleh berjaya, yaitu bahwa hasil-hasil pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat akar umbi. Pembangunan ekonomi baru dinikmati oleh golongan elit saja. Apa yang pada masa Orde Baru setakat dinikmati oleh golongan konglomerat. Konglomerat adalah golongan korporat pebisnis yang elit dan amnya terdiri daripada orang-orang Cina dan penjawat awam, yang tentu mereka semakin makmur manakala masyarakat di peringkat akar umbi, golongan kelas menengah ke bawah, belum sepenuhnya menjadi makmur seperti mana yang dinikmati oleh golongan atas atau golongan elit. Oleh itu, bantahan-bantahan, kritik-kritik terhadap kerajaan Orde Baru datang daripada golongan-golongan yang tak berpuas hati. Dan dalam konteks ini pelajar, mahasiswa adalah golongan yang selalu dalam sejarah Indonesia modern, sejak 1960-an sehingga sekarang, selalu menjadi moral force, menjadi kekuatan moral, menjadi alat pengontrol bagi kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Indonesia. Presiden Soekarno sendiri jatuh oleh tunjuk perasaan mahasiswa mengkritisasi kerajaan Soekarno gagal dalam mensejahterakan masyarakat sehingga ditukar oleh Presiden baru Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto berjaya melakukan pembangunan ekonomi pun masih dikritisasi oleh para pelajar. Oke, pertumbuhan ekonomi memang berjaya 5-7%. Kemakmuran pun dah ada, tapi unfortunately, sayang sekali setakat dinikmati oleh golongan elit saja. Golongan marhaen, golongan peringkat akar umbi masih belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil pembangunan. Karena itu pelajar di IPT terbilang, IPT institusi pengajian tinggi, macam UI Jakarta, University Indonesia, ITB Bandung, termasuklah IKIP Bandung dulu, UPI namanya IKIP ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung.
ditukar menjadi UPI tahun 2000 saja ya. Jadi pada masa Orde Baru UPI namanya IKIP ya. Tunjuk perasaan, Unpad, Pajajaran University, UGM, Gajah Mada University dan seterusnya melakukan tunjuk perasaan. Khasnya mengkritisais satu dasar yang menurut pelajar-pelajar dasar atau kebijakan itu tak membela golongan miskin, tak membela golongan akar umbi. Termasuklah mengkritisai contohnya program-program pembangunan yang kurang ada manfaatnya bagi golongan akar umbi. Misalnya pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang diterajui oleh Ibu Presiden, Ibu Tien Soeharto. Dalam pandangan pelajar-pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia, itu pembangunan yang mercusuar, pembangunan yang kurang ada hubung kaitnya dengan kesejahteraan orang miskin. Karena itu ditentang, ditunjuk perasaan. Termasuklah juga pengagihan atau keberpihakan Kerajaan Orde Baru dalam bidang proyek-proyek pembangunan ekonomi kepada golongan minoriti China. Manakala golongan pengusaha pribumi kurang dibagi peluang. Itu juga satu bantahan, satu kritik dari pelajar-pelajar Indonesia terhadap dasar ekonomi kerajaan Orde Baru. Dan tentu saja pelajar-pelajar juga mulai menyuarakan tentang maraknya praktik-praktik rasuah. Rasuah ini korupsi ya pada masa awal Orde Baru dan terbukti dengan wujudnya satu krisis rasuah besar dalam perusahaan minyak nasional yaitu Pertamina pada tahun 1975. Jadi mismanagement, rasuah, pembangunan yang kurang berpaksikan kepada kesejahteraan masyarakat adalah menjadi kritik-kritik pelajar di Indonesia sejak mula awal lagi, sehingga muncul satu peristiwa yang tak berpuas hati itu berujung pada kerusuhan yang dipanggil dengan peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari 1974, di mana pelajar-pelajar Indonesia tak berpuas hati melakukan tunjuk perasaan di depan Istana Merdeka. Tentu terjadi clash dengan petugas keamanan, dan apa yang berlaku adalah tunjuk perasaan itu kemudian ditunggangi ya, menjadi kecoh ekoran banyak orang-orang yang bukan pelajar, yang bukan mahasiswa ikut ambil bagian dalam tunjuk perasaan, dalam demonstrasi. Kemudian mereka ikut menjarah, mencuri toko-toko, kedai-kedai milik masyarakat untuk menjadikan image tunjuk perasaan pelajar itu buruk di mata masyarakat. Sehingga peristiwa Malari, Malapetaka 15 Januari 1974 dianggap tidak berjaya karena telah menimbulkan kekecohan, menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Bantahan juga datang dari tentu umat Islam. Seperti sedia maklum, umat Islam Indonesia berjasa dalam membantu Kerajaan Orde Baru, khasnya ketika menyingkirkan kekuatan komunisme di Indonesia. Seperti sedia maklum bahwa Parti Komunis Indonesia diharamkan, tak setakat dilakukan oleh TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pun di daerah-daerah, anggota-anggota PKI, ahli-ahli PKI, banyak pun yang disingkirkan, bahkan dibunuh, dihabisi oleh umat Islam. Khasnya yang berlaku di Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuklah di Sumatera Utara, termasuk juga di Bali. Jadi umat Islam merasa bahwa mereka ikut berjasa dalam membina, dalam membangun Kerajaan Orde Baru. Tapi merasa tak berpuas hati dalam pembangunan ekonomi pasal
proyek-proyek pembangunan ekonomi banyak yang diserah kepada golongan Cina. Sekarang dipanggil golongan Aseng ya. Dulu dipanggilnya pada masa awal Orde Baru golongan Cukong ya. Jadi apa pasal dalam pembangunan ekonomi, pengagian ekonomi, proyek-proyek banyak diberikan kepada golongan Cukong, sementara golongan pengusaha Muslim tak dibagi peluang. Nah, itu yang menjadikan umat Islam tak berpuas hati dan banyak melakukan perlawanan, dan punca daripada perlawanan ini adalah karena merasa disisihkan, dipinggirkan dalam dasar-dasar kebijakan pemerintah Orde Baru. Dan nanti puncak dari perlawanan itu akan wujud dalam satu peristiwa yang dipanggil dengan peristiwa Tanjung Priuk 1984, di mana umat Islam tak catat menolak kebijakan-kebijakan ekonomi yang dipandang tidak adil, tapi juga menolak satu gagasan atau ide daripada kerajaan Orde Baru yang dipanggil dengan azas tunggal, di mana kerajaan Orde Baru mahukan agar semua kekuatan parti politik, ormas, organisasi masyarakat, orpol, organisasi politik, semua asasnya setakat tunggal, setakat satu sahaja, tak boleh ada yang lain, yaitu Pancasila. Umat Islam tentu menolak asas tunggal karena dalam pandangan umat Islam, Islam adalah satu dasar yang lebih tinggi daripada ideologi ciptaan manusia. Karena berbeda pandangan, maka wujudlah satu clash dalam peristiwa Tanjung Priuk dan peristiwa-peristiwa yang lainnya yang menunjukkan ada satu konflik, ada satu perbalahan penentangan umat Islam kepada kerajaan Orde Baru karena berpunca dari tak puas hati terhadap dasar kebijakan yang diperlakukan oleh kerajaan Orde Baru. Dan akhir sekali nampaknya tak setakat pelajar, tak setakat umat Islam, kerajaan Orde Baru juga mendapatkan bantahan dan tantangan daripada pihak tentera sendiri. Seperti sedia maklum bahwa tentera Indonesia itu terdiri daripada 3 kan. Ada darat, ada laut, ada udara, dan satu polis. Ya. Yang mendominasi kehidupan politik, ekonomi, sosial di Indonesia itu adalah tentera darat. Sehingga kerap kali tentera dari angkatan yang lain ada yang tak puas hati, macam dari angkatan udara, angkatan laut, termasuklah dari polis. Apatah lagi di antara tentera darat sendiri kerap wujud friksi, kerap wujud perbalahan. Dan dalam konteks ini, khasnya tentera-tentera darat yang dah bersara, yang dah pensiun, ya, mereka pun merasa tak berpuas hati, khasnya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Orde Baru dalam bidang pembangunan. Terutama dalam menafsir Pancasila dan klaim dari kerajaan Orde Baru bahwa pembangunan adalah pengamalan daripada Pancasila. Sesiapa yang tak bersetuju dengan pembangunan, maka dia adalah anti Pancasila. Nah, tafsiran yang semacam ini oleh purnawirawan tentera atau golongan tentera yang dah bersara dipandang sebagai satu monopoli tafsir terhadap Pancasila. Seolah-olah bila wujud satu kritisais, satu bantahan kepada pembangunan, bukan berarti orang tersebut anti Pancasila, tapi anti kepada kerajaan yang cara mengelola pembangunannya tak betul. Jadi bila kerajaan Orde Baru membuat satu tafsir bahwa pembangunan adalah pengamalan daripada Pancasila, maka sesiapa yang tak bersetuju dengan pembangunan berarti anti Pancasila. Itu coba dikoreksi, diperbetulkan
oleh tentara-tentara yang bersara, yang nanti pada tahun 1980-an, golongan tentara yang bersara ini, yang pensiun, yang purnawirawan ini, berhimpun dalam satu pertubuhan yang dipanggil Petisi 50. Petisi 50 memandangkan ahli-ahlinya 50 orang, amnya para jenderal yang dah bersara, yang tak bersetuju dengan tafsir kerajaan Orde Baru terhadap Pancasila, dan bahwa pembangunan itu merupakan pengamalan daripada Pancasila. Sesiapa yang tidak bersetuju dengan pembangunan berarti orang berkenaan adalah anti Pancasila. Macam sekarang pun ya. Saya Pancasila, awak bukan Pancasila. Tak betul ya, mengklaim dia paling Pancasilais, yang lain tak Pancasilais. Saya Pancasila. Berarti yang Pancasila dia saja, yang lain bukan Pancasila ya. Itu tak betul. Saya pikir itu mengenai proses pembangunan, dinamika, kritisais pembangunan. Tapi walau bagaimanapun, banyak yang menyatakan bahwa period dari 1974 sehingga 1996 adalah masa atau the golden age, masa keemasan kerajaan Orde Baru. Kerajaan Orde Baru berjaya melakukan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan mencecah 5 hingga 7%. Pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, pembangunan pangan, pembangunan pertahanan, semua bidang telah dilakukan oleh kerajaan Orde Baru sehingga berjaya menjadi salah satu kekuatan ekonomi penting di rantau Asia Tenggara. Bahkan pada tahun 1990-an dah wujud satu label kepada kerajaan Orde Baru sebagai masuk ke dalam new industrial countries. Tapi sayang nanti pada tahun 1997 nak wujud satu krisis ekonomi di Asia, sehingga hasil-hasil pembangunan dari tahun 74 hingga 96 itu mengalami satu krisis ekonomi yang berujung pada krisis politik, dan nanti kerajaan Orde Baru kolaps pada tahun 1998 ditukar oleh kerajaan yang sekarang berkuasa, yaitu kerajaan Orde Reformasi. Saya pikir saya dah bagi sarahan 42 menit. Ini sarahan dalam talian Zoom ya. Jadi tak payah lama-lama. Pelajar boleh membagi komen, membagi pandangan secara ringkas ya di dalam WhatsApp group, bersabit dengan apa-apa yang pensarah dedahkan, pensarah sampaikan. Satu proses pembangunan ekonomi Orde Baru dari tahun 1970-an sehingga 1990-an. Sila maklumkan dalam komen ringkas di WhatsApp group, dan ditunggu komen-komen ringkasnya hingga pukul 6.30 petang ya. 6.30 petang waktu Bandung, tak boleh waktu Kuala Lumpur atau waktu Brunei Darussalam ya. Jadi itu sahaja kita nak bertukar sarahan kita dari Zoom meeting kepada WhatsApp group. Jom kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya nak mengingatkan semula tajuk-tajuk untuk dibentang. Sila hari ini adalah hari terakhir, sila hantar kepada pengetua kelas ya. Sebab pada pertemuan kelima kita nak tengok pembentangan pelajar bersabit dengan tajuk-tajuk kertas kerja yang dipilih mengikut minat pelajar ya. Jadi sila pilih dari tahun 1966 atau 65 sehingga sekarang, peristiwa apa yang menurut saudara menyeronokkan untuk dikaji ya, minat untuk dikaji.
Itu saja, insya Allah jumpa semula pekan hadapan dalam syarahan hujung. Saya nak membuat syarahan dalam bahasa ibunda saya ya, dalam bahasa Sunda. Harap-harap pelajar juga boleh paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lab ya. Jumpa semula pekan hadapan.